Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah mampir, sudah klik video ini. Kita akan belajar bersama seputar lambung, teman-teman semua. Bagi teman-teman yang belum boleh, mohon perhatikan dan cek video-video saya, barangkali bermanfaat. Karena banyak sekali yang belum boleh seputar lambung, teman-teman ya, barangkali pengalaman saya bisa bermanfaat. Seperti biasa saya menanggapi komen dari teman kita Kak Dianawati. Perut masih mengganjal dan panas. Oke, perut masih mengganjal, coba perhatikan yang mengganjal di perut atau di dada atau di tenggorokan. Karena biasanya mengganjal itu adalah efek dari katup terbuka, ya, katup esofagus di LES, ya, di lambung bagian atas yang terbuka, dicirikan dengan rasa mengganjal. Berarti kakak mengalami GERD. Kalau perut panas, jelas masih ada peradangan atau luka lambung. Yang harus kita dahulukan mana? Luka lambung dulu, gastritis dulu, ya. Sembuhkan dulu secara total, baru nanti kita perbaiki asam lambungnya. Nah, seperti itu Kak Dianawati. Jangan makan yang pedas, asam, berlemak, bertepung terigu, jangan, ya. Minum madu rutin. Kalau mau madu yang madu kunyit, ya, nih. Saya rekomendasi, saya punya madu kunyit, Freshmark, madu hitam juga ada. Bisa dipilih aneka madu yang saya gunakan atau yang ready, ya. Belinya bisa di TikTok saya, bisa, silakan. Setiap hari saya membuat VT seputar madu. Karena madu itu sangat penting Kak Dianawati. Madu itu sangat penting bagi kita yang mengalami keluhan seputar lambung. Madu itu mengandung enzim pencernaan, ya. Jadi perhatikan saja dari makanan, perhatikan makanan dan nutrisinya, ya. Sebenarnya makanan itu sudah mencakup nutrisi, namun harus ada yang kita perhatikan, yaitu nutrisi tambahan, ya, diantaranya madu, kemudian pati garut atau kanji, ya, kemudian air kunyit, ya, kemudian lidah buaya juga bisa. Itu bisa kita kombinasikan Kak Dianawati. Banyak sekali dari teman-teman katanya belum sembuh. Saya baru cek grup di Facebook, ya, banyak sekali yang belum sembuh. Kemudian saya tadi mampir ke grup tiroid juga. Tiroid, ya, itu hampir sama gejalanya atau yang dirasakan. Ketika keluhan seputar lambung tidak diperbaiki, maka tiroid kita ini akan mengalami, sebenarnya tiroid ini sudah mengalami gangguan di awal-awal terjadinya GERD, ya. Kita bahas, kita campuran lah, ya, kita campuran. Di saat mengalami GERD, yang BB-nya turun drastis, langsung turun dalam 1 bulan, terus turun, ya. Itu tiroidnya bermasalah, ya. Tiroidnya itu mengalami hiper atau hipo, pokoknya tidak seimbang. Tiroid ini harusnya dia itu seimbang. Dia mengatur metabolisme tubuh kita, letaknya di sini. Nah, pada saat tidak kita perbaiki pencernaan kita, pola makan tidak dijaga, ya, kemudian nutrisi tidak dijaga, ya, probiotik tidak dimasukkan, madu tidak minum, lama-lama akan membesar. Bisa hipo, bisa hiper, sama aja itu, sama-sama tidak seimbangnya antara hipo dan hiper. Kelebihan atau kekurangan hormon tiroid. Nah, ketika tiroid kita sudah normal lagi, dengan kita jaga pencernaan, maka berat badan kita akan stop, tidak akan turun lagi, ya. Namun ketika kita ingin menurunkan berat badan, di saat mungkin berat badan kita obesitas, saya mengalami GERD, ya. Awal-awal itu berat badan saya langsung turun drastis. Dalam 1 bulan itu kurang lebih dari 5 kilo. Lemes banget, kelelahan kronis, capek banget, tidak bertenaga tubuh ini. Nah, saya memang tidak berobat ke poli penyakit dalam, gitu ya. Nah, itu tiroid kita mengalami gangguan karena jantung udah berdebar. Jantung berdebar, itu tiroid kita bermasalah, ya. Berat badan itu dari 92 langsung turun ke di bawah 80, ya. Di bawah 90 langsung ke 87 atau 89. Jadi cepat turunnya. Kalau penurunan cepat kan membuat tubuh kita lemes, teman-teman. Jadi tenang aja, ya, fokuslah di perbaikan pencernaan, ya. Kemarin saya baca komen dari teman-teman, ya, memperhatikan berat badan, jangan fokus di berat badan, fokuslah di perbaikan pencernaan, teman-teman. Pencernaannya diperbaiki betul, ya. Kalau tidak ada gastritis silakan minum probiotik,
Ya, probiotik bisa menggunakan tape singkong. Jangan tunggal ya, probiotiknya jangan tunggal. Ini tape singkong saya bikin sendiri. Kalau bisa cuka apel atau probiotik cair Proemban atau probiotik Rilus juga bisa, silakan. Kombinasi dengan tape singkong kalau bisa. Tape singkong itu dari singkong yang difermentasi, ya, dikasih ragi. Nah, ketika kita perbaiki pencernaan, nanti tiroid kita akan normal lagi, mengimbangkan metabolisme kita sehingga BB kita akan nggak turun gitu. Namun kalau memang obesitas seperti saya gitu ya, seperti saya memang saya turunkan lagi ya. Jadi yang berat badannya dihitung ya, dihitung pakai rumus ya. Kalau memang tidak obesitas gitu ya, artinya berat badannya itu ideal, ya udah nggak apa-apa, tenang aja. Fokus saja di perbaikan pencernaan, tambahi dengan olahraga gitu ya. Nah, itu nanti akan membaik untuk pencernaannya. Jadi dihitung ya, kan teman-teman tahu ya, berat badan kita yang ideal itu adalah berat badan yang terbaik gitu ya. Ketika kita mengalami obesitas atau kelebihan berat badan seperti saya ya, walaupun memang posturnya besar ya, fotonya memang asli besar maksudnya, itu tetap harus tercapai berat badan ideal. Sekarang saya turunkan berat badan saya lagi dari eh, saya terakhir itu pulih itu berat badan saya kurang lebih itu 82. Jadi saya turun 10 kilo. Kemudian saya turunkan lagi, pelan-pelan turunnya. Ini berat badan saya di 75. 75 sampai 76 lah, 75. Pelan-pelan saya menurunkannya karena saya tidak ingin turun cepat biar apa ya? Saya tidak melaksanakan diet ekstrim sekarang. Saya makan tetap 3 sampai 4 kali sehari dengan memperhatikan makanan. Kalau saya memang sangat sensitif sekarang, sangat sensitif dengan minyak sawit. Kemarin saya makan minyak sawit ya, istri saya masak, saya ya makan bersama lah ya. Ya ini jadinya peradangan ini, beler gitu ya. Ini setelah saya stop lagi ya, insya Allah dalam beberapa hari membaik sendiri. Jadi teman-teman perhatikan, seperti ini sebenarnya alarm. Alarm. Jadi kita diingatkan oleh tubuh kita mana yang makanan yang boleh atau tidak kita boleh atau yang tidak boleh kita konsumsi. Minyak sawit itu prosesnya itu sangat panjang ya, sehingga kalau masuk ke tubuh kita dideteksi sebagai sesuatu yang uh, istilahnya racun ya. Jadi akhirnya menimbulkan peradangan, sinusitis. Jadi sinusitis itu seperti ini teman-teman. Kalau kita tidak mengetahui, saya dulu tidak mengetahui, beler setiap hari. Sampai sinusitisnya ini istilahnya kronis, sampai ada lendir itu warnanya kuning atau hijau, bau banget ya. Nah itu kalau penanganannya nggak tepat gitu ya, itu akhirnya kita seperti cuma minum obat flu, padahal itu bukan flu ya, beda. Kalau flu itu kita disertai dengan pusing, demam juga, dan istilahnya tenaga itu drop gitu. Kalau ini bukan bukan flu, seperti flu tapi tidak flu. Itulah sinusitis. Sebabnya dari ada leaky gut. Jadi usus kita ini sangat-sangat sensitif lah kepada makanan-makanan yang kurang alami. Apakah minyak sawit tidak kurang alami? Iya. Dia mengalami proses yang sangat panjang. Kalau sawitnya sendiri, dia tuh sebenarnya keruh, agak kemerahan. Setelah diproses, teman-teman ya, dalam beberapa tahap di pabrik, akhirnya dia jadi jernih gitu ya. Nah, ada beberapa proses juga, kalau nggak salah prosesnya itu apa ya? Pokoknya itu kurang bagus untuk tubuh kita gitu. Jadi saya memang di rumah sekarang masih sebagai pelaku tunggal yang tidak konsumsi minyak sawit. Namun begitu sulit dalam artian setiap mau makan itu sedikit selalu kemasukan minyak sawit karena sayurnya itu istri saya masak gitu ya. Jadi kalau saya masak sendiri aman, namun saya tidak bisa masak setiap hari karena ya istri sudah masak-masak, saya mau masak lagi. Seperti tadi ikan ikan apa? eh ada ikan pindang ya sama udang gitu. Istri saya udah nawan ini ditepikan. Kemudian saya masak sendiri pakai minyak kelapa gitu. Oke, dan seperti ini video kali ini. Barangkali video-video saya bermanfaat, cek video-video saya yang lain. Intinya kita belajar bersama seputar lambung, teman-teman ya.
Saya seperti ini juga belajar kepada dokter, kepada ahli medis, orang yang berpengalaman juga, sehingga paparan yang saya paparkan ini tidak ngawur, teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau mengikuti silakan, tidak silakan. Intinya saya pulih dari seputar GERD ya, istri saya pulih dari gastritis ya. Ini saya sebarkan. Karena banyak sekali yang belum pulih karena mohon maaf metode dalam menanganinya kurang tepat ya. Oke, teman semua terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.